Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di daerah Blitar, Jawa Timur ini sedang ada fenomena seorang sosok Gus, seorang pendakwah atau penceramah yang lagi viral. Jadi luar biasa, usianya masih muda, 30-an tahun, tapi jamaahnya sudah kemana-mana dan di mana-mana. Bahkan dari Sumatera Utara, dari Riau, Kepulauan Riau, sudah ada yang mau mengundang untuk hadir ke sana. Jadi Gus Ikdam ini sekali lagi luar biasa. Jadi ada semacam, mungkin memang kalau dilihat-lihat ya, ini semacam fenomena tahunan atau fenomena sekian tahun, di mana ada sosok penceramah yang ngetop viral, nanti surut dan diganti oleh yang lain. Nah, kebetulan sekarang ini yang lagi rame adalah Gus Ikdam. Dengan ya barangkali memang bahasanya sederhana, orangnya lucu, enak, dan gampangan, artinya mudah diakses. Saya kira ya barangkali juga akibat semacam tirakat atau lelaku yang dia lakukan, sehingga menyebabkan Gus Ikdam ini menjadi idola baru para garangan. Jadi idola itu semacam digemari. Jadi bukan hanya artis saja, tetapi seorang dai, seorang kiai muda, seorang Gus itu bisa juga menjadi idola. Namun dari yang saya perhatikan, keidolaan terhadap Gus Ikdam ini kadang-kadang menjadi semacam titik balik yang kurang bagus, baik bagi Gus Ikdam sendiri maupun bagi jamaah. Mungkin sebaiknya pada waktu berikutnya Gus Ikdam ini berkenan untuk membatasi diri, artinya ceramahnya itu menerima orderan ceramah itu sebaiknya juga dibatasi. Bayangkan dalam satu hari itu bisa ceramah atau berdakwah di 3 tempat. Kita nggak bisa bayangin di bagaimana dalam sehari bisa di 2 dan sampai 3 tempat. Ini menurut saya luar biasa. Ya laris sih, ibarat orang jualan, laris manis gitu. Penggemarnya makin banyak dan di mana-mana terus membludak. Ini sebuah fenomena yang sangat unik, aneh, tetapi itu terjadi. Bisa saja ini karena didukung oleh media sosial, sehingga orang itu seolah-olah mendapat promosi dari media sosial, dan setelah melihat TikTok, melihat channel YouTube, orang jadi ingin tahu, pengen hadir dimanapun Gus Ikdam ini berada. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata ada ungkapan sendiri, ada keluhan sendiri, mengeluh. Gus Ikdam merasa kayak kecapean, yaitu beliau bilang badannya remuk, badannya sakit nggak karu-karuan karena mengidap ada penyakit lambung, ada liver, ada macam-macam. Jadi beliau sebenarnya, kata cerita beliau sendiri ya,
Ini yang saya lihat dari ceramah yang beliau sampaikan sendiri. Ternyata ketika mau ceramah itu kadang-kadang beliau itu masih harus muntah. Beliau itu kadang-kadang badannya rasanya tidak karu-karuan. Beliau itu intinya sebenarnya tidak fit lah. Tapi demi jamaah, demi kecintaannya kepada jamaah, dan demi untuk tidak mengecewakan jamaah, beliau menunjukkan bahwa dirinya sehat ketika sudah berada di panggung. Bahkan dalam sebuah perjalanan menuju ke satu daerah untuk ceramah, katanya di mobil itu sering sebenarnya muntah-muntah, sebenarnya rasanya nggak karu-karuan, tapi tetap aja jalan. Nah, ini saya kira nggak bisa diteruskan yang seperti ini. Artinya jangan seperti lilin menerangi banyak orang tapi dirinya terbakar. Jadi saya kira hal seperti ini ya kurang patut lah bagi kedua belah pihak. Jadi Gus Idam sendiri ya harus, istilahnya harus tegas, harus disiplin, menjaga kesehatannya. Bagi jamaah juga jangan memaksakan untuk selalu mengundang Gus Idam. Bayangkan ya, sampai 2025 jadwal Gus Idam itu katanya sudah penuh. Gila, luar biasa. Jadi saya kira ada khususnya untuk Gus Idam, kalau boleh saya memberi nasihat, tepatnya memberi saran atau usul begitu ya. Ya kita kan memang boleh kan berceramah, berdakwah, dan boleh juga menggunakan aji mumpung, artinya mumpung disukai jamaah. Kemudian, tapi kan saya kira juga nggak boleh menyiksa diri ya. Badan kita juga punya hak, keluarga kita punya hak untuk kesehatan. Keluarga kita juga punya hak untuk bercengkerama, untuk sekedar kongko-kongko, ngobrol, dan lain-lain. Jadi artinya, mestinya Gus Idam tidak boleh memanfaatkan aji mumpung ini sehingga menerima segitu banyaknya permintaan untuk ceramah. Di sisi lain ini juga ada kekurangannya akibat larisnya Gus Idam ini. Bisa jadi penceramah lain kemudian terambil pasarnya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadikan iri, menjadikan kurang suka terhadap Gus Idam. Maksudnya kan dakwah itu kan seperti menjual dagangan kan. Mendakwahkan itu berarti memasarkan informasi, memasarkan kebaikan, tapi kan tetap aja tidak boleh memaksakan diri. Jadi jangan sampai kemudian, ya kita tahu juga sih orang yang lagi laris, orang yang lagi ini kan kadang-kadang menikmati keterkenalan, menikmati popularitas, dengan akhirnya seperti membabi buta seperti ini, sementara melupakan kesehatan diri sendiri, melupakan bahwa barangkali ada hak orang lain, ada sesuatu yang harusnya itu menjadi milik orang lain, apa jatahnya orang lain untuk berceramah, sehingga terambil oleh Gus Idam. Nah, saya kira hal-hal seperti ini harus arif dan bijaksana dipertimbangkan oleh Gus Idam. Saya kira saya
sangat setuju bahwa Gus Idam harus sehat, Gus Idam harus terus berdakwah, Gus Idam harus terus menyampaikan kebaikan kepada semua jamaahnya. Hanya ingat, Gus Idam sendiri harus juga menjaga kesehatannya. Jangan sampai seperti lilin tadi, menerangi lingkungan semesta tetapi membuat dirinya terbakar. Moga-moga Gus Idam sehat selalu dan tetap jamaahnya juga tetap mencintai Gus Idam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.